Abis aku masuk, si Kona sama si Peyot nyusul. Iya, dia bilang sih begitu. Oke kalau gitu. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan di rumah Kona, suasana menjadi hening sesaat. Pak Budi memandangi Dhot dengan tatapan yang tak biasa. Ada harapan, ada ketegasan, tapi juga keraguan. Aku ingin jadi guru, Pak, ujar Dhot mantap. Pak Budi terdiam, seolah tak percaya. Dan aku ingin Kona dan Peyot juga ikut. Kami bertiga. Permintaan itu berat. Pak Budi tahu itu. Ia menarik napas panjang, menimbang. Dhot, aku mencintai ibumu. Tapi mengangkat 3 nama sekaligus ke sistem sekolah, itu nyaris mustahil. Tapi, demi ibumu, aku akan coba. Namun kenyataan tak seindah harapan. Hanya 1 nama yang bisa masuk dalam waktu dekat. 2 lainnya harus menunggu giliran. Dhot kesal, kecewa, tapi menahannya. 3 atau tidak sama sekali, batinnya. Saat atmosfer mulai menegang lagi, telepon berdering. Dot, pulanglah, nak. Kita harus bicara. Suara ibunya terdengar serius. Dhot meninggalkan rumah Kona dengan hati yang berkecamuk. Sesampainya di rumah, sang ibu sudah menunggu di ruang tamu, dengan secangkir teh dan sorot mata yang penuh cinta tapi juga keraguan. Jika kamu benar ingin aku bahagia, berikan aku restu untuk bersama Pak Budi, ujar ibunya lirih. Dhot menunduk. Aku hanya ingin semuanya adil. Aku, Kona, dan Peyot. Kami satu paket. Tapi hidup tak selalu bisa seperti itu. Nak, jawab ibunya lembut. Pak Budi sudah membuka 1 pintu. Sisanya tergantung dari keyakinan kalian sendiri. Terkadang, perjuangan memang harus bergilir. Jangan biarkan ego menutup kesempatan. Hening. Dhot akhirnya mengangguk. 1 pun cukup, asal kami masih satu tujuan. Keesokan harinya, Dhot berdiri di depan kelas, mengenakan kemeja putih polos dan celana kain gelap. Jantungnya berdegup kencang saat murid-murid mulai masuk. Pak Budi memperkenalkannya dengan bangga. Mulai hari ini, kalian punya guru baru. Dan bukan sembarang guru. Ia pernah berada di posisi kalian. Ia tahu rasanya. Salah satu murid berbisik, itu si Dhot, kan? Anak jalanan yang viral dulu. Dhot tersenyum mendengar itu. Saya bukan siapa-siapa, katanya kepada murid-murid. Tapi saya tahu, siapapun kalian, kalian layak diberi kesempatan. Di balik kelas, Pak Budi dan Ibu Dhot melihat dari jendela. Senyum merekah di wajah keduanya. Tapi cerita belum selesai. Di luar sana, Kona dan Peyot sedang menyusun rencana. Dan Dhot berjanji, mereka akan menyusulnya. Hari-hari berlalu, dan Dhot mulai menemukan ritme sebagai guru. Meski canggung di awal, ia pelan-pelan menjalin koneksi dengan murid-muridnya. Ia tak hanya mengajar, tapi juga mendengarkan, menginspirasi, dan mengingatkan mereka bahwa perubahan selalu mungkin, sekalipun dimulai dari titik nol. Sementara itu, di pinggir kota, Kona dan Peyot sedang duduk di bawah jembatan tempat mereka biasa nongkrong dulu. Di antara gelak tawa bocah-bocah dan bising kendaraan, keduanya membicarakan masa depan yang terasa makin dekat namun tetap samar. Kau yakin Dhot gak ninggalin kita? Tanya Peyot dengan nada bercampur cemas dan cemburu. Kuna menghembuskan asap rukuk pelom. Kalau dia ninggalin, dia gak bakal bilang, kita satu tujuan. Dia lagi bukain jalan, giliran kita buat jalanin. Peyot terdiam, memikirkan kata-kata itu. Malam itu, mereka berdua menuju warnet tua yang sudah nyaris tutup. Dengan uang hasil ngamen, mereka menyewa 1 jam komputer. Kona membuka formulir online pendaftaran pendidikan kesetaraan. Isi juga, Peyot, kata Kona. Kalau kita tunggu sistem, kita gak bakal kemana-mana. Peyot menatap layar. Tangannya gemetar saat mulai mengetik namanya. Keesokan harinya, Dhot sedang mengoreksi tugas ketika Pak Budi datang menghampirinya dengan amplop coklat. Ini dari dinas, katanya singkat. Dhot membuka amplop itu perlahan. Isinya 2 surat, masing-masing atas nama Kona dan Peyot. Ia membaca cepat, matanya membesar. Mereka diterima. Program akselerasi khusus, atas rekomendasi. Langsung dari Pak Budi dan didukung oleh jejak digital mereka sebagai aktivis jalanan yang aktif membangun komunitas anak jalanan belajar. Air mata menetes di pipi Dhot, tanpa ia sadari. Hari itu,
Ia berdiri di depan kelas dengan semangat yang lebih besar. Ia tahu, sebentar lagi, dua sahabatnya akan bergabung. Dan saat matahari sore menyorot jendela kelas, Dot menatap langit. Ada harapan, ada janji, dan ada kisah yang baru saja dimulai. 3 minggu kemudian, sekolah menerima dua sosok baru yang tak biasa. Kona dengan rambut dicat biru pudar dan jaket denim penuh tambalan, serta Peot yang kalem tapi matanya tajam seperti selalu mengukur dunia. Mereka berdiri di depan gerbang sekolah, tak percaya akhirnya bisa melangkah ke tempat yang dulu terasa asing dan bahkan menakutkan. Kalau ada yang nyenggol, kita sikat aja, bisik Peot. Conan Yanger. Enggak, bro. Kali ini kita gak pakai tangan, kita pakai kepala. Dot menyambut mereka di aula. Senyumnya tak bisa ditahan. Selamat datang guru-guru masa depan. Ketiganya tertawa kecil. Rasanya aneh. Dulu mereka tidur di emperan toko. Sekarang, mereka berdiri di dunia yang baru, masih asing, masih sulit, tapi penuh harapan. Namun, perubahan tak datang tanpa tantangan. Di minggu-minggu awal, Kona beberapa kali bersitegang dengan guru lain. Gaya bicaranya yang blak-blakan dan kebiasaannya membela teman sekelas yang direndahkan membuat banyak orang salah paham. Sementara Peot, meski pintar, sulit beradaptasi dengan aturan ketat. Ia sering keluar kelas tanpa izin, duduk di atap sekolah hanya untuk menenangkan pikiran. Pak Budi memanggil Dot ke ruang guru. Mereka butuh waktu, tapi sekolah ini juga punya batas. Dot mengangguk. Ia tahu maksud Pak Budi, tapi ia juga tahu sesuatu yang lebih penting. Mereka tak boleh menyerah sekarang. Malam itu, Kona dan Piat duduk di taman sekolah, di bawah lampu remang dan langit mendung. Kita odar di sini, kata Pelen. Jangan kasih alasan buat orang usir kita. Kona memandang langit. Kadang gue lupa, kita bukan di jalanan lagi. Peot tersenyum tipis. Tapi jalanan gak pernah keluar dari kita. Dot menatap keduanya. Justru itu senjata kita. Kita ngerti kerasnya hidup. Sekarang tinggal buktiin. Kita juga ngerti caranya berubahin. Hening sejenak. Engin malam membawa bau hujan. Lalu Kona berdiri dan mengangkat tangan. Kalau gitu, besok kita mulai gerakan. Kita ajar bocah-bocah yang ketinggalan pelajaran. Biar mereka tahu, mantan anak jalanan pun bisa jadi guru. Peot mengangguk. Gue urus logistik. Kita bisa pinjam ruang perpustakaan sore-sore. Dot tersenyum, hatinya hangat. Mereka bertiga, satu tujuan. Sekali lagi. Dan saat hujan mulai turun perlahan, mereka berteduh di bawah satu payung kecil. Berbeda, tapi bersatu. Langkah kecil untuk mimpi yang besar.